Saudara-saudari yang terkasih, saya akan membahas tentang beberapa alasan pembunuhan Yesus dan juga makna sengsara dan wafat Yesus Kristus itu sendiri. Saudara-saudari, pewartaan karya dan tindakan Yesus menimbulkan goncangan di kalangan pemuka agama saat itu dan mereka yang merasa sudah mapan hidup dalam keagamaannya. Yesus harus berhadapan dengan hukum dan sikap egoistis serta nafsu mempertahankan status quo. Wafat Yesus di salib merupakan konsekuensi. Kita harus ingat hal ini. Wafat Yesus di salib merupakan konsekuensi pewartaan Yesus mengenai kerajaan Allah dan sebagai kesimpulan atas konflik yang timbul dari sabda dan karya Yesus itu sendiri. Adapun beberapa alasan pembunuhan Yesus. Yang pertama, alasan keagamaan. Yesus dituduh telah mengkritik, dan memang benar Yesus telah mengkritik. Yesus mengkritik dan menentang perilaku ibadat serta tradisi yang dianggap suci, yang berkaitan dengan halal haram, berkaitan dengan puasa, dan juga berkaitan dengan hari Sabat. Berkaitan dengan halal dan haram, di dalam Markus bab 7 ayat 15 dikatakan bahwa ketika orang-orang Yahudi, para ahli Taurat, orang Farisi melihat murid-murid Yesus makan dengan tangan yang najis, mereka langsung memarahi Yesus atau mengambil kesimpulan bahwa Yesus melawan tradisi atau aturan. Dan berkaitan dengan hal berpuasa yang kita bisa lihat di dalam Markus bab 2 ayat 19. Di dalam Markus bab 2 ayat 19 itu dikatakan bahwa orang-orang Farisi atau orang-orang Yahudi atau para ahli Taurat itu, mereka datang kepada Yesus dan bertanya kepada Yesus, "Mengapa murid-muridmu tidak berpuasa, sedangkan murid-murid Yohanes mereka berpuasa dan mereka sangat taat?" Dan yang berikut berkaitan dengan hari Sabat. Ketika pada suatu hari Yesus bersama-sama dengan muridnya berada di ladang gandum, dan tepat pada hari itu adalah hari Sabat, sehingga mereka melakukan panenan pada hari Sabat itu. Mereka bekerja pada hari Sabat, dan berdasarkan hukum sebenarnya Yesus tidak boleh memetik gandum pada hari Sabat. Inilah yang ditentang oleh orang-orang Yahudi, bahwa Yesus itu melawan aturan keagamaan atau tradisi yang ada dalam Yahudi itu sendiri. Kita bisa melihat dalam Markus bab 2 ayat 27, dalam Markus bab 3 ayat 4 dan 7 ayat 9. Bisa juga kita melihat dalam Matius bab 12 ayat 11 sampai dengan 12. Dalam alasan keagamaan ini, Yesus juga dipandang sebagai orang yang menghujat Allah sendiri. Kita bisa melihat dalam Matius bab 9 ayat 1 sampai 8, dalam Yohanes bab 10 ayat 29, dan dalam 36 sampai dengan 38. Alasan yang kedua Yesus itu dibunuh adalah alasan politik. Yesus dituduh mengganggu stabilitas politik. Kita melihat dalam Markus bab 8 ayat 29 sampai dengan 30, dan Yohanes bab 6 ayat 15. Dan Yesus dianggap sebagai pemberontak
sebagaimana terlihat pada tulisan yang ada di kayu salib. Inilah raja orang Yahudi, atau tulisan raja orang Yahudi. Jadi hukuman salib itu sendiri adalah kas Romawi bagi para budak, bagi para penjahat kelas berat, dan bagi para pemberontak politik. Jadi Yesus dianggap sebagai pemberontak politik pada saat itu, sehingga ia dibunuh. Lalu alasan yang ketiga adalah soal pembersihan kenisa. Dalam Matius bab 21 ayat 12 sampai 17, dalam Markus bab 11 ayat 15 sampai dengan 19, dan dalam Lukas bab 19 ayat 49 sampai dengan 4, dalam Lukas bab 19 ayat 45 sampai dengan 48 adalah awal mula rencana pembunuhan terhadap Yesus itu sendiri, dan sekaligus sebagai puncak konflik Yesus dengan para pemuka Yahudi. Kematian Yesus disalib menurut 3 versi yang sudah saya sebutkan tadi, bahwa yang pertama adalah alasan keagamaan, yang kedua alasan politik, dan yang ketiga itu adalah alasan soal pembersihan kenisa. Jadi Yesus datang dengan kuasanya lalu mengusir semua orang yang melakukan praktek-praktek yang tidak benar di dalam atau di lingkungan kenisa itu sendiri. Saudara-saudari yang terkasih, berbicara mengenai wafat dan kebangkitan, kita melihat bahwa dalam kekristenan diyakini bahwa kematian Yesus atau pembunuhan terhadap Yesus itu merupakan kerelaan dari Yesus untuk menerima sehingga ia bisa dihukum, sehingga ia bisa disalibkan. Kita melihat bahwa kematian Yesus bukan kambing hitam. Jadi kematian Yesus bukan kambing hitam, karena Yesus dengan penuh kerelaan menempuh nasib malangnya sebagai pengganti orang berdosa. Kita bisa melihat dalam 1 Yohanes bab 2 ayat 2 dan dalam 1 Yohanes bab 4 ayat 10. Kematian Yesus ini penting ditekankan karena berimplikasi pada kebenaran soal kebangkitan, bahwa Yesus benar-benar mati sehingga ia benar-benar bangkit. Dan hal yang berikut yang saya mau katakan adalah soal makna sengsara wafat Yesus Kristus. Ada 3 makna sengsara wafat Yesus Kristus. Yang pertama, sengsara dan wafat Yesus Kristus menunjuk pada tindakan kemartiran dari Allah sendiri, yang mana Allah menyatakan dirinya dalam diri Yesus. Allah menyatakan dirinya dalam diri Yesus Kristus, yang mana ditolak oleh orang Yahudi sendiri. Lalu makna yang kedua adalah makna soteriologis atau soal makna soal keselamatan. Dalam 1 Korintus bab 15 ayat 3 sampai dengan 5, yang mana wafat Yesus demi keselamatan manusia atau demi keselamatan kita. Bisa dibandingkan dalam Markus bab 14 ayat 24 dan paralelnya dalam Roma bab 5 ayat 6, Roma bab 5 ayat 9 sampai dengan 11, dan Yesaya 53. Makna sengsara dan wafat Yesus Kristus yang ketiga adalah soal perwujudan kasih Allah. Dalam Roma bab 5 ayat 5 sampai 8 dan dibandingkan dengan Yohanes bab 3 ayat 16, di mana dikatakan bahwa karena begitu besar kasih Allah kepada dunia sehingga ia mengutus putranya yang tunggal, yakni Yesus Kristus itu sendiri, untuk menyelamatkan kita. Kita percaya maka kita akan selamat. Mungkin secara ringkas saya mengulangi bahwa
ada 3 alasan pembunuhan terhadap Yesus. Yang pertama agama, yang kedua politik, yang ketiga soal pembersihan kenisa, dan juga 3 makna sengsara dan wafat Yesus Kristus. Yang pertama makna kemartiran, yang kedua soal makna soteriologi atau makna keselamatan, yang ketiga adalah makna soal perwujudan kasih Allah kepada manusia. Demikian penjelasan dari saya. Terima kasih.